serta pencegahannya. Langsung aja yuk disimak videonya berikut ini. Dan organ pelindung pada ayam. Bagian yang tampak dari luar terdiri dari kepala, leher, terdapat paruh, jengger, dan kuping. Sementara tubuh bagian depan terdapat dada dan sayap. Pada bagian belakang terdapat punggung, perut, ekor, paha, betis, dan batang. Organ pelindung sendiri terdiri dari kulit dan bulu. Fungsi kulit adalah melindungi tubuh dari pengaruh temperatur lingkungan. Kemudian yang kedua adalah sebagai perlindungan terhadap masuknya mikroorganisme secara langsung ke dalam tubuh. Kemudian bulu. Fungsi bulu adalah sebagai isolator. Yang kedua sebagai sarana untuk terbang. Yang ketiga, melindungi tubuh dari luka dan infeksi karena gesekan langsung dengan benda keras. Yang terakhir adalah sebagai reseptor dari luar.
bahan pada ayam, kita dapatkan saluran pencernaan ayam. Pertama, ayam memakan makanannya menggunakan paruh. Nah, pakan tersebut akan melewati esofagus. Nah, ini esofagusnya. Nah, selanjutnya dari esofagus ini pakan akan masuk ke dalam tembolok. Setelah dari tembolok, ini dia akan masuk ke dalam proventriculus yang kecil ini. Lalu akan masuk ke dalam ventriculus atau yang kita disebut dengan ambla. Setelah dari ambla ini, dia akan masuk ke dalam usus halus yang panjangnya sepanjang ini ya. Nah, dalam usus halus ini akan banyak terjadi penyerapan. Lalu seperti yang kita lihat di sini, terdapat 2 percabangan usus yang dinamakan sekum. Sekum ini berfungsi untuk membantu pencernaan bahan makanan yang mengandung serat dengan bantuan mikroorganisme. Setelah dari sekum akan turun lagi menuju ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi untuk merombak sisa-sisa pakan yang tidak terkena menjadi feses. Selanjutnya dari usus besar, feses akan masuk ke dalam lubang kolaka. Dan ini lubangnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organ respirasi pada ayam. Pertama, udara akan masuk dari hidung. Nah, hidung ini merupakan organ respirasi eksternal yang berhubungan langsung dengan lingkungan luar. Jadi, hidung ini tuh merupakan jalur keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida. Nah, dari hidung akan masuk ke dalam laring. Nah, ada katup yang akan membuka dan menutup ketika ayam bernafas. Dari laring akan masuk ke dalam trakea, dan trakea ini sebagai jalur jalannya udara. Selanjutnya terdapat percabangan trakea yang disebut dengan bronkus. Bronkus ini berfungsi sebagai filtrasi terakhir supaya udara yang masuk itu bersih tanpa debu. Selanjutnya di dalam sini terdapat percabangan-percabangan kecil yang disebut bronkiolus. Dari bronkiolus kemudian akan menuju ke alveolus. Selanjutnya akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di alveolus yang terletak pada paru-paru ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan organ reproduksi ayam jantan. Di sini terlihat jelas sepasang testis yang berfungsi untuk memproduksi spermatozoa, seminal-plasma, dan hormon testosteron. Selanjutnya dapat kita lihat juga epididymis yang kecil sekali. Ini berfungsi sebagai jalannya cairan sperma ke arah kaudal menuju kauda epididymis. Nah, dari epididymis di sini ada vas deferens yang menempel pada punggung ayam. Vas deferens ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan spermatozoa sebelum diejakulasi. Selanjutnya dari vas deferens ini akan langsung menuju ke kolaka. Kemudian saya akan menjelaskan organ ekskresi pada ayam. Yang pertama terdapat sepasang ginjal. Ini ya, sepasang ginjal yang fungsinya adalah untuk memproduksi urin. Urin yang telah dibentuk di ginjal tadi akan melewati ureter. Nah, karena ayam ini tidak memiliki kantong urin, maka urin yang terbentuk langsung menuju ke kolaka, masuk ke bagian yang namanya urodeum. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai penyakit pada unggas beserta pencegahannya. Jenis penyakit yang sering ditemukan pada ternak unggas berdasarkan penyebabnya dibedakan menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada penyakit viral, yaitu penyakit unggas yang disebabkan oleh virus. Yang kedua ada penyakit bakteri, yaitu penyakit unggas yang disebabkan oleh bakter. Yang ketiga, penyakit mikal, yaitu penyakit unggas yang disebabkan oleh jamur. Dan yang keempat, penyakit parasit, yaitu penyakit unggas yang disebabkan oleh organisme parasit. Yang pertama, penyakit viral atau virus pada unggas beserta pencegahannya, yaitu penyakit avian influenza atau AI, atau yang umum biasa dikenal dengan penyakit flu burung. Ini disebabkan oleh virus influenza tipe A, subtipe H5 dan H7.
semua unggas dapat terserang virus influenza A, tetapi wabah AI sering menyerang ayam dan kalkun. Penyakit ini bersifat zoonosis dan angka kematian sangat tinggi karena dapat mencapai 100%. Virus ssRNA yang tergolong famili Orthomyxoviridae dengan diameter 80-120 nanometer dan panjang 200-300 nanometer. Nah, untuk pencegahannya sendiri, belum ditemukan obat yang dapat menyembuhkan avian influenza. Usaha yang dapat dilakukan adalah membuat kondisi badan ayam cepat membaik dan merangsang nafsu makannya dengan memberikan tambahan vitamin dan mineral, serta mencegah infeksi sekunder dengan pemberian antibiotik. Dapat juga diberikan pemanasan tambahan pada kandangnya. Yang kedua adalah penyakit bakteri, yaitu penyakit kolera. Penyebabnya adalah bakteri Pasteurella multocida atau disingkat P. multocida. Nah, pencegahannya yaitu dengan jalan vaksinasi, sanitasi, peternakan, dan adanya hewan sakit harus segera dipisahkan dan diobati. Pengobatan kolera unggas dapat menggunakan antimikroba, sulfaquinoxalin 0,05%, sulfametacin, dan sodium sulfametacin 0,5-1%. Streptomycin 150.000 mg, dan teramisin. Yang ketiga adalah penyakit mikal atau jamur, yaitu penyakit aspergillosis. Ini disebabkan oleh jamur atau cendawan dari genus Aspergillus. Yang paling patogen adalah Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, dan Aspergillus niger. Penyakit ini menyerang manusia dan hewan. Pada unggas terutama menyerang alat pernapasan. Untuk pencegahannya sendiri belum ada vaksin yang efektif untuk pencegahan. Hewan penderita sebaiknya diisolasi. Pakan ternak dijaga jangan sampai terkontaminasi cendawan. Belum ada obat yang efektif dan ekonomis untuk aspergillosis pada unggas. Yang keempat ada penyakit parasit, yaitu penyakit cacing mata. Penyebabnya adalah organisme parasit yang disebut dengan O. mansoni, atau cacing yang dewasa bisa mencapai panjang 12-18 mm. Cacing ini senang tinggal di balik kelopak mata atau membran nistitans bangsa unggas. Untuk pencegahannya dilakukan dengan menjaga kebersihan kandang dan sekitarnya. Untuk cacing yang ada di kelopak mata, diteteskan 1-2 tetes larutan kresal 5%, dibiarkan 2-3 menit. Tidak lama kemudian, cacing yang hidup di belakang kelopak mata akan mati. Selanjutnya, mata dibersihkan dengan aquade steril agar sisa larutan kresal hilang. Nah, itu dia penyakit yang menyerang pada unggas beserta pencegahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.